Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu dan ada dalam kebersamaan peribadatan saat ini. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, dalam kesehatan dan kecukupan. Nah, hari Minggu ini bersama kita akan memperhatikan bagian bacaan, daftar bacaan leksionari, Mazmur antaranya. Tentu 3 bagian yang lain tetap diperhatikan. Bacaan hari Minggu ini temanya soal ketabahan, kesabaran, walaupun harus menghadapi, menanggung beban yang tidak ringan karena situasi dan keadaan berkaitan dengan panggilan Tuhan. Baik itu Yeremia, Prabu Daud di Mazmur Antara, maupun seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahkan Tuhan Yesus sendiri di Matius 10. Bahwa ternyata mengikuti Tuhan, meniti jalan Tuhan ada banyak tantangan. Nah, secara khusus di Mazmur 69 kita akan bersama-sama, bareng-bareng Daud sambat kepada Tuhan ketika situasinya itu cukup berat. Nah, kalau Daud konteksnya tentu adalah sebagai pemimpin dari kerajaan atau dari bangsanya itu menghadapi ancaman-ancaman dari para oposisi, para musuh. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan dan doanya akan bersama kita renungkan bersama. Kalau bagi kita mungkin situasinya tidak seperti Daud, bukan dalam hal politik khususnya, tetapi dalam situasi masih sekitar pandemi. Nah, ada apa dengan pandemi? Kemarin kita sudah juga merefleksikannya, mencoba menggumulkannya. Untuk saat ini lebih pada ancang-ancang dan berita-berita di televisi yang kita saksikan bersama mulai new normal. Kenormalan baru yang sudah mulai jalan di beberapa tempat. Nah, padahal tempat-tempat itu relatif masih zona merah istilahnya. Jadi masih merah, tetapi sudah longgar. Dan kita tahu begitu diperlonggar beritanya wah yang pada ke puncak sampai macet-macet, di mal-mal itu anak-anak kecil juga diajak dan kedisiplinan rasanya masih agak kurang. Nah, dengan demikian kan memprihatinkan. Inilah bahaya untuk kita. Tidak sama dengan Prabu Daud, tetapi sama-sama berat. Beratnya, wong virusnya masih ada, vaksinnya belum ditemukan, kok sudah dalam tanda kutip itu, kok wis entuk umbar-umbaran istilahnya pun. Nah, ini kan ngeri sekali. Ngerinya bayangannya itu opora terus makdel yang positif. Nah, oleh karena itu bareng-bareng kita dengan Prabu Daud berdoa. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Wah, ini doanya Prabu Daud mengatakan, di tengah menghadapi ancaman bahaya, Raja Daud memohon agar kiranya gelombang air ini, banjir bandang, tentu musuh-musuhnya itu menelan dirinya. Nah, kalau kita kiranya wabah ini tidak menggulung kita, menghabisi kita. Mboten, mugi-mugi mboten. Nah, dasar untuk memohon ini apa? Sebab ayat 17, kasih setiamu baik, rahmatmu besar. Inilah yang dipegang oleh Daud. Sehingga
ancamannya besar, situasinya mungkin sangat memprihatinkan, tetapi Daud menghadapinya bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan karena rahmatnya besar, kasih setianya itu juga besar. Itu yang dipegang oleh Daud dan itu yang dijadikan andalan. Nah, berikutnya ketika sudah memohon seperti ini, nah bagian kedua ini menurut saya yang bisa didiskusikan cukup panjang, tetapi tentu jangan panjang-panjang, namanya juga 7 menit, tidak boleh 7 menit. Jadi di ayat 18-19 itu kan permohonannya sampai pada janganlah sembunyikan wajahmu, besar Tuhan, kepada hambamu, sebab aku tersesak. Nah, segeralah menjawab aku. Ayat 19, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskan aku dari musuh. Nah, perkawis pitakenanipun utawi panggegilutan pergumulannya adalah kalau sungguh Tuhan datang, kalau sungguh tebusan itu dilimpahkan, kalau sungguh kebebasan itu dipenuhi, apakah kita sudah siap? Kalau sungguh-sungguh pandemi ini bisa segera diatasi, apakah kita sungguh-sungguh siap menghidupi normal baru, new normal? Loh, pertanyaan ini bukan sekedar iso nek gur pijik gitu nggih, lalu jaga jarak, disiplin pakai masker, ya mungkin itu bisa. Tetapi new normal juga bisa dipahami, juga menjadi kesempatan untuk memikirkan dan berefleksi baru seperti apa. Bukan persoalan kebiasaannya yang baru, tetapi lebih pada bergereja yang baru. Bergereja itu yang bagaimana? Dados abdinipun Gusti Yesus menika sejatosipun ingkang kados pundi. Nah, kiranya itu bisa kita temukan setelah kita melewati wabah seperti ini. Napa ya padha kok sing kaya ya pokoke dadi wong Kristen ki ya wis kaya wingi kae. Gereja ki ya wis kaya wingi kae. Maka kalau seperti itu seolah-olah atau bisa dikatakan wabah ini tidak berbuah apa-apa kecuali cuma sekedar jeda sejenak yang tidak menyenangkan. Yang menjadi bagian kita adalah memikirkan dan merenungkan sebenarnya Tuhan menghendaki apa dengan wabah ini. Sehingga bergereja seperti apa yang seharusnya kita persembahkan setelah wabah ini. Kalau sama saja dengan seperti sebelumnya, lah yo rasane momentum wabah ini, kairos, kesempatan wabah ini, lalu seperti nggak ada, ya seperti berlalu aja. Nah, kiranya kita dimampukan dengan berdoa bersama Prabu Daud, kita sungguh-sungguh bersandar pada Allah, terus mengandalkan kebaikan dan cinta kasih-Nya, dan lebih-lebih kita siap merumuskan beribadah, bergereja, berbakti, beriman yang baru, yang semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda-Mu. Bersama kami berdoa sebagaimana Raja Daud, agar kami terus dimampukan dan dikuatkan menjalani situasi pandemi saat ini, hingga akhirnya nanti ketika kami sudah bisa mengatasi ataupun berdampingan dengan virus Corona 19, kami akhirnya bisa mengerti, memahami dan menemukan apa hakikat panggilan Tuhan di zaman dan era yang berbeda. Pasca pandemi ini situasinya tentu akan berubah dan semestinya berubah. Kiranya ketika berubah itu, ketika berbeda itu, new, baru itu, kami mampu menemukan dan mempersembahkan kehidupan bergereja, beriman, berbakti yang semakin baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan tetap membimbing dan menuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus,
agar kami sungguh-sungguh mampu menjalani pandemi ini dengan benar, dengan baik, bukannya dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mohon. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bergumul, mencari dan menemukan kebaruan yang lebih benar itu, a better new normal. Gusti berkahi. Amin.